Halo sahabat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Budi Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari pemirsa kita akan memperbincangkan tema yang menarik, membahas mengenai DPR RI resmi sahkan UU TNI. Kita ketahui bersama pada tanggal 20 Maret 2025 saat ini begitu DPR RI mengesahkan RU Rancangan Undang-Undang untuk bisa mengesahkan dari rancangan sebelumnya terkait mengenai perbaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 maksud saya, terkait mengenai perubahan tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, berkaitan mengenai hal tersebut kami telah mengundang narasumber kami untuk bisa berbincang pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan saksikan bersama VT berikut ini. Hari ini DPR RI telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Pengesahan ini pun menuai pro kontra masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menolak keras Undang-Undang TNI ini. Penolakan ini ditunjukkan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di berbagai wilayah, bahkan aksi masih tetap berlangsung meski telah disahkan menjadi undang-undang. Dalam aksinya mereka meminta DPR mencabut RUU yang sudah disahkan pimpinan DPR. Pasalnya mereka menilai Undang-Undang TNI yang baru sangat berbahaya bagi masyarakat sipil. Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan mengembalikan dui fungsi. Hal ini termasuk larangan TNI berbisnis dan bergabung menjadi anggota partai politik. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan terkait kekhawatiran masyarakat jika revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan dui fungsi TNI. Puan mengklaim revisi UU TNI dilakukan dengan mengedepankan supremasi sipil dan hak-hak demokrasi. Kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Setelah ini, setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami berikan apa yang sudah akan diputuskan. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, 3 hal yang kemudian menjadi perbincangan atau kemudian hal-hal yang kemudian diisukan, dicurigai tidak seperti yang diharapkan, insya Allah tidak akan terjadi. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil, tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi. Nah, itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Meski Ketua DPR RI telah menegaskan siap mengawal keberlangsungan UU TNI ini, namun tak menjadikan jaminan bagi masyarakat atas kekhawatiran kembali hidup layaknya masa Orde Baru. Lantas bagaimanakah realisasi dan dampak atas keberlangsungan Undang-Undang TNI? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio, tapi sebelumnya kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mari kita tonton bersama. Semuanya ngetril semua ya, belum ada.
baik, menurutku ternyata belum tentu benar. Barang siapa dengan tanpa ilmu dia melakukan sesuatu, amaluhu mardudatun latuk balu. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Kita melakukan aksi sosial sambil dipandu soal-soal rally. Ada pemain time rally sendiri, ada pemain sprint rally sendiri. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, besoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adatnya masih dipegang teguh. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Masjid Al-Burhan di Rungkut, Surabaya menggelar acara Pasar Kampung Ramadan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur menggelar seni pertunjukan topeng Panji, topeng untuk dunia. Tersangka yang dijebloskan ke lapas kelas 2 Sidoarjo tersebut masing-masing Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Beduran, Ali Nasikin dan Panitia Tim 9 Samion. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Rizaldi membahas mengenai DPR RI resmi sahkan UU TNI sesuai dengan VT yang sudah disampaikan bersama. Di awal pada segmen pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan ketiga narasumber kami yang sudah bergabung pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan sapa secara langsung, sudah ada Bapak Muhammad Saiful Aris selaku pakar hukum tata negara UNER. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam. Ya, senang bisa berbincang pada malam hari ini. Saya butuh opini dan juga pendapat Anda mengenai bahasan yang lagi marak ya. Karena pada hari ini, lebih tepatnya Kamis 20 Maret 2025 disahkan RUU TNI terkait dengan hal tersebut. Di samping beliau sudah ada juga yaitu Pak Andi Irfan selaku Sekjen Federasi Kontras. Selamat malam Pak Andi. Malam. Ya, senang bisa berbincang malam hari ini dan saya akan sapa juga salah satu narasumber kami yang terhubung via Zoom yaitu Pak Andi Suwarko selaku pakar kebijakan publik UINSA. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Mas Puco. Iya, senang bisa berjumpa kembali. Iya, senang bisa berjumpa kembali Pak Andi ya. Mungkin karena sama-sama namanya Andi, mungkin saya bisa panggil Pak Suwarko saja ya, biar lebih mudahkan begitu membedakan. Baik, terima kasih Pak Suwarko sudah bergabung. Ya, baik. Kita akan berbincang secara langsung. Saya butuh pendapat dari Pak Aris terlebih dahulu terkait mengenai RUU yang sudah disahkan oleh DPR RI terkait mengenai RUU TNI ini. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana?
undang-undang ini kan sebetulnya undang-undang lama ya, yang sebelumnya sudah di tahun 2004, ya. Kemudian pada tadi disahkan perubahannya. Jadi yang dilakukan ini sebetulnya bukan RUU baru, tapi RUU perubahan. Nah, ada beberapa pasal-pasal yang dirubah gitu. Ya. Nah, salah satu pasal yang dianggap cukup krusial itu adalah berkaitan dengan jabatan yang itu jabatan sipil yang kemudian dapat diduduki oleh TNI aktif. Nah, itu yang kemudian salah satu hal yang menimbulkan perdebatan. Nah, isinya memang tidak semua pasal yang dirubah. Kalau saya lihat sih, saya baca di RUU yang disahkan itu ada 3 hal pokok ya yang dilakukan perubahan gitu. Yang pertama adalah penambahan, saya buka ya, silakan RUU-nya itu. Yang pertama adalah penambahan pasal yang berkaitan dengan tugas pokok dari TNI yang semula di undang-undang yang lama itu jumlahnya 14, kemudian ditambah 2, jadi jumlahnya 16. Nah, penambahan itu apa? 1, berkaitan dengan tugas TNI untuk membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber, itu yang pertama. Yang kedua adalah membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Itu yang pasal yang pertama yang dirubah. Kemudian yang salah satu pasal yang menjadi perdebatan adalah pasal 47. Nah, pasal 47 ini kan mengatur bahwa prajurit aktif itu dapat menduduki jabatan beberapa hal. Yang semula itu jabatan yang boleh diduduki oleh TNI aktif itu jumlah 10 bidang. Nah, itu ditambah 4 menjadi 14. Nah, itu apa saja penambahannya adalah pengelola perbatasan, kemudian penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan kejaksaan. Nah, itu yang salah satu yang menjadi perdebatan karena memperluas wilayah jabatan yang dapat diduduki oleh TNI aktif. Karena jabatan-jabatan lain ketika TNI aktif itu menduduki itu klausulnya TNI itu harus mengundurkan diri. Tapi kalau menduduki 14 itu tidak perlu mengundurkan diri. Jadi tetap bisa menduduki jabatan sebagai TNI aktif. Kemudian yang lain perubahannya adalah penambahan batas usia pensiun. Jadi batas usia pensiun itu berdasarkan pada jabatannya. Jadi ada jenjangnya, misalnya dari Bintara, Tamtama, sampai perwira tinggi bintang 3 dan seterusnya. Baik, itu untuk jabatan sendiri masa pensiun masih belum jelas ya Pak, ditentukan sampai usia berapa? Sudah ditentukan. Jadi usia berapa? Misalnya saya kasih contoh untuk jabatan Bintara dan Tamtama paling tinggi 55 tahun. Nah, kemudian perwira tinggi bintang 3 paling tinggi 62 tahun. Nah, itu yang dirubah. Baik, ada penambahan masa pensiun begitu ya? Ya, betul. Baik, kita beralih ke Pak Andi. Pak Andi, tanggapan Anda dengan pertanyaan yang sama, bagaimana terkait mengenai pengesahan pada hari ini? Jadi kita itu kan punya undang-undang pertahanan, kita punya undang-undang TNI. Undang-undang TNI itu mengatur tentang tupoksi sebagaimana dari undang-undang pertahanan. Nomornya 34 tahun 2004 itu undang-undang TNI. Ini adalah undang-undang produk reformasi yang dari awal juga sudah banyak menimbulkan polemik. Mengapa? Karena tidak sepenuhnya menjamin prinsip supremasi sipil dalam pengelolaan republik ini atas militer. Jadi tentara itu dalam konteks negara demokrasi dia harus tunduk pada supremasi sipil. Dia tidak boleh ada di atasnya sipil. Itu prinsip itu pertama. Yang kedua tentu kemudian bagaimana tata kelolanya dipayungi dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Itu mandat undang-undang pertahanan kita. Baik. Nah, di 34 2004 itu sebenarnya sudah ada bagaimana mekanisme TNI bisa masuk menjadi pejabat di lingkup sejumlah institusi sipil, ada 10 tadi sebutin Aris, yang dari awal juga kita tolak sebenarnya sejak awal, tapi itu bergulir begitu. TNI itu boleh dia menjadi posisi sipil ketika dia sudah tidak lagi menjadi TNI. Baik. Nah,
Melepaskan jabatan terlebih dahulu begitu. Betul. Mengapa? Karena TNI itu di dalam proses penegakan hukum dia tunduk pada peradilan militer. Bagaimana mungkin seorang personel tentara dia bertanggung jawab secara sipil dalam peradilan sipil, tapi dia kemudian ketika melanggar kewenangan dia tidak bisa diperiksa oleh lembaga peradilan sipil gitu loh. Nah, maka kemudian di awal reformasi itu ada TAP MPR yang memberikan mandat kepada negara, pemerintah dan DPR untuk membuat reformasi peradilan militer. Itu untuk mengatur bagaimana supremasi hukum kepada tentara itu lebih akuntabel begitu kepada militer. Itu tidak ada hingga sekarang. Peradilan militer kita masih peradilan militer ala Orde Baru, masih yang lama, belum dirubah hingga sekarang. Nah, hari ini ketika presiden kita Prabowo baru berumur berapa ini, 1 bulan lebih ya, kita punya hadiah gitu. Dia nambah jabatan menjadi 4. Bahkan ada satu hal yang spesifik di situ, satu pekerjaan yang kayaknya merupakan bonus bagi staf dia yang sangat dia cintai, Pak Teddy itu. Bahwa militer bisa itu menjabat kesekretarian negara di bawah militer. Nah, ini kan jadi problem gitu, bahwa kita itu sebagai sebuah negara demokratis telah berupaya sedemikian rupa mendorong tentara yang profesional. Tentara yang kita latih, tentara yang kita biayai, kita kasih alutsista, kita kasih anggaran agar dia bisa memastikan pelindungan pertahanan kita. Baik. Bukan nyari kerjaan lain gitu. Penambahan job desk lanjutan begitu. Iya, kita tuh ngedidik orang dari Akmil ya, dari mulai calon perwira di Akmil gratis itu sekolahnya. Itu untuk apa gitu? Untuk dia menjadi profesional. Dia punya kapasitas kemampuan lebih dibanding yang rata-rata orang Indonesia dalam konteks ilmu militer. Baik. Ilmu ketentaraan, bukan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Ketika hari ini undang-undang ini disahkan, maka kita seperti mundur ke belakang 40 tahun ke belakang gitu. Ketika dulu lebih dari 40 tahun ya lah, 60 tahun ke belakang ya, ketika dulu ada di fungsi ABRI gitu. Di saat memang waktu itu militer itu memiliki superioritas gitu. Jadi ketika ada hal yang tidak bisa kita kerjakan, pemerintah nengok, ada nggak tentara yang bisa mengerjakan ini gitu. Jadi seolah-olah ada tidak percaya diri di level pemerintah bahwa saat ada sesuatu, ada masalah yang tidak atau belum bisa dikerjakan, ya udah kita cari aja orang tentara yang kayaknya lebih oke tuh untuk ngerjain itu. Logiknya bikin kayak gitu gitu. Baik. Dan ini semakin lama semakin menarik perbincangan kita. Tapi kita harus berikan tanda koma terlebih dahulu. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan kepada Pak Suwarko terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Tapi pemirsa, kita harus break dulu sejenak karena jam berlari kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Masjid Al-Burhan di Rungkut, Surabaya menggelar acara Pasar Kampung Ramadan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur menggelar seni pertunjukan topeng Panji, topeng untuk dunia. Tersangka yang dijebloskan ke lapas kelas 2 Sidoarjo tersebut masing-masing Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Beduran, Ali Nasikin dan Panitia Tim 9 Samion. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rizaldi. Saat ini saya ingin berbincang kembali dengan Pak Suwarko. Pak Suwarko masih bersama dengan kami, Pak Suwarko. Ya, Mas Pujo. Ya, baik Pak Suwarko, menanggapi adanya pengesahan dari Undang-Undang TNI pada hari ini, tanggapan Anda secara pribadi bagaimana? Singkat saja. Ya, yang pertama pengesahan ya revisi Undang-Undang TNI ini kan dilakukan ketika trauma ya historis
represi rezim militer itu masih sangat terasa gitu ya. Ini yang pertama. Jadi muncul kekhawatiran yang cukup kuat di kalangan masyarakat sipil gitu ya, bahwa revisi Undang-Undang TNI ini dikhawatirkan akan menjadi entry point gitu ya, pintu masuk kembalinya dui fungsi ABRI gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi prosesnya, ini kan prosesnya tergesa-gesa ya, tertutup gitu ya. Bahkan bahasa yang saya pilih kira-kira tidak peka gitu ya. Tidak peka itu yang pertama itu ketika kebijakan efisiensi anggaran itu dilakukan, justru pembahasannya dilakukan di Hotel Bintang 5 gitu ya. Baik. Jadi yang kedua tidak peka itu tidak peka terhadap spirit dan agenda reformasi yang mengamanatkan penghapusan dui fungsi ABRI, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita melihat substansinya, gitu ya, revisi Undang-Undang TNI ini kan tidak dilakukan secara paradigmatik, gitu ya. Bahkan kesan yang muncul, revisi Undang-Undang TNI ini kesannya sangat pragmatis, gitu ya. Kesannya sangat pragmatis. Ini bagian dari konsolidasi kekuasaan. Kalau sebelumnya bagi-bagi kursi menteri, gitu ya, untuk partai, untuk ormas, gitu kan. Nah, TNI ini mau dapat kue apa, gitu ya. Nah, inilah kuenya, gitu ya. Kuenya ini perluasan tugas pokok, perluasan jabatan sampai kemudian perpanjangan masa pensiun gitu ya. Jadi saya melihatnya seperti itu, Mas Pucok. Baik, terima kasih Pak Sarwoko. Kita beralih ke Pak Aris ya. Pak Aris, kalau kita melihat atau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sawarko tadi, bahwasanya ada suatu boleh dikatakan tergesa-gesa begitu, ada kutipan tergesa-gesa, tidak peka dan sebagainya. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini? Lebih tepatnya DPR dalam proses pengesahan undang-undang yang sudah ada. Ya, kalau apa yang diinginkan oleh DPR saya kurang tahu ya, karena saya bukan anggota DPR. Tapi kalau dilihat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangannya, dari dalam konteks undang-undang itu kan ada dua aspek. Ada satu berkaitan dengan aspek formil, yang kedua berkaitan dengan aspek material. Nah, aspek formil itu bicara tentang prosedur, proses lahirnya sebuah undang-undang. Nah, sebetulnya proses lahirnya undang-undang itu sudah diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan dulu dalam satu kasus pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat diuji di Mahkamah Konstitusi, ada satu catatan gitu bahwa proses pembuatan undang-undang itu harus menekankan apa yang disebut dengan partisipasi publik. Nah, dalam putusan MK itu menekankan bahwa harus ada yang disebut dengan meaningful participation, partisipasi yang sesungguhnya gitu. Jadi dalam proses pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain itu tidak disarankan dalam secara umumnya untuk dibuat secara tergesa-gesa, apalagi prosesnya secara sembunyi-sembunyi, secara konsep tidak boleh. Nah, Mahkamah Konstitusi itu memaknai bahwa proses meaningful participation itu ada 3 hak. Right to be heard, hak untuk didengarkan, partisipasi masyarakat, kemudian right to be consider, hak untuk dipertimbangkan, kemudian ada yang disebut dengan right to be explained, jadi hak untuk mendapatkan penjelasan. Nah, ketika sebuah proses undang-undang itu tidak memenuhi itu, maka sebetulnya ada potensi yang disebut dengan cacat secara formil. Ada prosedur yang tidak. Nah, kalau yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, itu aspek yang kedua, yaitu berkaitan dengan aspek material atau isinya. Apakah isi dari sebuah undang-undang itu sudah cukup mencerminkan apa yang dikehendaki oleh publik.
Nah, itu. Baik, Pak Andi, menyambung dengan apa yang disampaikan tadi, bahwasanya sepertinya kembali lagi kepada konsep dari Orde Baru ya, di mana ada dui fungsi ABRI dalam hal ini, dan bagaimana? Apa karena memang sebenarnya ini terjadi karena adanya latar belakang dari presiden kita yang berlatar belakang sebagai seorang militer juga? Sepertinya absolutely begitu, sepertinya ya. Jadi begini, reformasi sektor keamanan, di bahasa teman-teman ini ya, reformasi sektor keamanan, atau apa namanya, bagaimana kita mendorong aparatur bersenjata itu bisa bekerja secara akuntabel. Kita ini kan republik yang bergerak dari rezim yang sebelumnya otoritarian birokratik, baru menuju ke republik yang demokratis, gitu ya. Fase demi fase kita lalui, kita mempraktekkan satu hidup bernegara dan berpolitik dengan instrumen-instrumen demokrasi yang kita eksperimenkan secara optimum selama 20 tahun terakhir. Walaupun belum sampai pada apa yang seperti kita harapkan secara substansi. Sudah kerja maksimal tapi belum substansi begitu. Demokrasi kita masih dipenuhi dengan beragam problem. Proses elektoral kita juga problem. Korupsi kita masih begitu luar biasa. Akuntabilitas penegakan hukum kita juga, ya Allah, buruknya kayak apa begitu. Lembaga penegakan hukum kita adalah satu lembaga yang potensial sangat korup, catatannya sangat buruk gitu. Nah, kemudian di sisi aparatur militernya, ada banyak agenda yang mandek, bahkan mundur ke belakang. Saya tadi sampaikan bahwa sebenarnya kalau bicara tentang aturan tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 soal Undang-Undang TNI itu ada sebuah mandat yang seharusnya itu menjadi concern pemerintah. Bukan merubah undang-undangnya, tapi melanjutkan mandatnya. Apakah itu? Peradilan militer. Jadi ini mandat udah lama banget, kita nagih. Bukan mengubah mandatnya ya, kembali kita kembali ya. Saya nagih kalau saya itu mulai zaman awal reformasi, kita punya alat nih tahun 2004 waktu itu. Ya udah deh, kita nggak apa-apa, ini nggak maksimal, masih ada peran tentara dalam sejumlah jabatan sipil, ada 10 jenis itu. Tapi ada mandat ini yang harus kita dorong terus mulai sejak waktu itu pemilu setelah SBY ya, presiden gitu. Kita dorong terus per setiap DPR memasukkan prolegnas itu agar peradilan militer itu masuk untuk dalam agenda prolegnas gitu. Nah ini Pak Andi, kalau kita berbicara kembali mengenai hasil maksimal, jika kalau undang-undang ini berjalan dengan cukup maksimal begitu, yang ditakutkan atau dikhawatirkan apa nantinya ke depannya? Tentara kita jadi nggak jelas kerjanya gitu, nggak profesional lagi gitu. Para perwira kita semua paham bahwa saya ketemu itu sama sejumlah jenderal di TNI, sejumlah jenderal di polisi, pada mengeluh tentang postur organisasinya. Kita punya alumni Akmil itu sekian ratus orang. Ketika dia masuk ke level Pamen, ada pangkat nggak ada jabatan, Pak. Jadi akhirnya kan ada banyak pangkat menengah ke atas itu yang ya cuman gaji bulanan gitu. Nah, kayaknya itu yang mau dipecahkan masalahnya. Bagaimana ngasih kerjaan kepada para perwira kita yang punya pangkat tapi nggak punya kerjaan. Beberapa tahun yang lalu Jokowi kasih hadiah itu, ada belasan kodim dibikin yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu, ada bikin kodim. Akhirnya ada banyak kolonel bisa masuk tuh dari para dandim untuk memimpin sejumlah kodim baru, ada 16 atau berapa saya lupa catatannya, tapi ada belasan kodim baru di beberapa wilayah. Prabowo juga mau bikin kodam tambahan gitu. Ini urusannya apa begitu? Urusannya ini kayaknya cuma bagaimana Prabowo kasih ini peluang kerja, rezeki baru gitulah ya, untuk teman-teman dia gitu di level TNI. Jadi kalau saya pakai logik simple itu kayaknya Pak Presiden kita ini sedang mau konsolidasi kekuatan di antara TNI itu, sehingga dia bisa kayak mertuanya yang dulu gitu. Jadi dia full power nih, aku nih bosnya ini yang bisa kasih kerjaan ke lu semua gitu. Kalau yang kemarin-kemarin Pak Prabowo paling punya berapa pendukung sejumlah jenderal. Sekarang dia mau kumpulin tuh semua jenderal biar ngedukung dia secara lebih. Nah, sebelum kita break, Pak Andi, saya ingin bertanya kembali kepada Anda. Kira-kira apa yang sudah Anda lakukan bersama dengan rekan-rekan Anda selama ini dalam mengawal undang-undang yang sudah ada terkait dengan TNI ini? Dari awal kami menolak kan. Tadi kata Aris bilang bahwa proses formilnya itu udah cacat. Saya tuh udah nggak bisa ngomong tuh kalau proses formilnya. Teman-teman kami di Aliansi Masyarakat Sipil sampai ngedobrak di hotel
yang tempat mereka bikin kencan itu kan. Ini mau rapat mau kencan gitu di hotel bintang 5 itu kan. Ini kayak orang tertutup ini ya. Tertutup kayak orang selingkuh aja gitu loh, kayak orang aduh ya Allah gitu kan. Ini perilaku apa gitu kan. Ini orang yang kita pilih bareng-bareng gitu. Ini salah pilih semua apa ya gimana ya? Sudah pilpresnya salah, pileknya salah. Tapi sudah gitu. ketok palu seperti ini bagaimana Pak? Ya Allah bisa kan jadinya kalau begini. Jadi kita ini dipimpin oleh orang-orang yang punya legitimasi secara hukum. Mereka sah sebagai anggota legislatif, mereka sah sebagai presiden gitu. Tapi mereka tidak menjalankan apa yang seharusnya. Jadi akhirnya yang kami lakukan sekarang ini adalah bagaimana mengajak suara sebanyak-banyaknya suara begitu. Dalam konteks gerakan sipil di Indonesia ada tidak undang-undang ini ya sebelumnya. Pertarungan untuk mewujudkan undang-undang yang secara substansi memang sesuai harapan rakyat itu kan nggak sekarang ini. Tempo hari beberapa tahun lalu kita bilang kita sedang berjuang untuk soal undang-undang KUHP, tolak undang-undang KUHP, soal undang-undang tipikor misalnya. Orang sekarang pada ngejek KPK karena dia kerja nggak beres. Itu kan kerjaan mereka juga bikin undang-undang yang mengepras beragam kewenangan KPK. Jadi sekarang kita punya KPK itu KPK palsu gitu kan. Baik. KPK sekarang kalahlah kita soal KPK itu disahkan malah sama mereka juga toh. Undang Omnibus Law itu undang-undang paling parah banget secara formil. Udah ngerubah tradisi hukumnya, prosesnya buruk, bolak-balik ke MK juga kacau. Orang demo dari Aceh sampai Papua nggak didengerin gitu. Besok ntar kalau hutan semua gundul orang pada nyalain siapa tuh? Ya undang-undang ini salahnya gitu. Baik. Ini sekarang RUU TNI ini. Ini kita mau ngajak orang yang seharusnya dia latihan di pangkalan militer gitu, bikin beragam eksperimen senjata dalam rangka kepentingan nasional pertahanan kita. Terus kita mau ajak dia bisnis gitu kan. Kita ajaklah dia pimpin ini lembaga-lembaga. Tahu-tahu nanti ada orang jaksa dari tentara, tahu-tahu ada orang Mahkamah Agung dari tentara, tahu-tahu ada lembaga ada lembaga siber, ada LSSN, ada semuanya jadi tentara deh begitu. Pemda kalau kurang orang bisa minta bantuan ke tentara gitu. Jadi ya sudah itu tentara kita nanti bisa kerja apa aja deh. Pokoknya nganggur di Kodim sana nggak ada kerjaan, tinggal telepon ke bupati. Pak, saya butuh kerjaan. Dapatlah kerjaan itu. Ya itu yang akan terjadi. Tentara kita akan menjadi tentara yang tidak focusing ya. Tidak fokus pada apa yang menjadi kewenangan tupoksi dia, tidak fokus pada ilmu yang harus dia kembangkan, tapi dia akan melirik ke area yang lebih menguntungkan secara lahan basah begitu Mas. Yes, begitu. Ya, baik, kita akan tahan terlebih dahulu, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan DPR tidak akan memanggil Kapolri buntut kasus kekerasan seksual anak di bawah umur dan penggunaan narkoba yang dilakukan mantan Kapolres Ngada. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa, kita menyambung kembali perbincangan kita pada malam hari ini terkait mengenai bahasan kita DPR RI resmi sahkan UU TNI. Sebelum saya ke Pak Soeharto, saya ingin kembali berbicara dengan Pak Aris. Pak Aris, kalau tadi sempat ada 3 poin penting yang sudah Anda jabarkan dan Anda jelaskan di awal terkait mengenai pengembangan dari undang-undang yang sudah ada di tahun 2004, kemarin 2025 di hari ini begitu, pengembangan berubah menjadi beberapa hal tertentu. Tadi sempat Pak Andi juga menjelaskan, maka tidak menjadi focusing begitu militer dan juga tentara yang ada begitu, malah melirik berbagai area atau daerah yang boleh dikatakan sebagai lahan yang menguntungkan bagi pihak tertentu. Nah, lantas kira-kira bagaimana dalam hal ini begitu? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai fungsi dari TNI sendiri, ini kan konsentrasinya memang pengamanan dan juga pengabdian kepada negara, lebih tepatnya kepada proteksi kepada negara secara langsung. Lantas kemudian merambah kepada area-area sipil begitu dalam hal ini. Tanggapan Anda secara personal kembali? Ya, tadi yang memang salah satu pasal ya dari dulu setahu saya menjadi perdebatan itu adalah lahirnya pasal 47, yaitu ini saya bacakan ya supaya lengkap gitu ya.
prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara. Itu yang kemudian pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kemudian kesekretariatan negara yang mengenangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, kemudian intelijen negara, cyber dan atau sandi negara, kemudian lembaga ketahanan nasional, kemudian pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Nah, saya mau meng-underline yang dua institusi ya. Kalau yang pertama Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Nah, ini menurut saya salah satu potensi yang mungkin bisa menjadi masalah. Kenapa? Kita lihat bahwa yang namanya institusi pengadilan, institusi yudisial, institusi peradilan ya, itu ada polisi, ada kejaksaan, ada Mahkamah Agung. Betul. Kalau kita belajar teori klasik yang disebut dengan trias politika, pemisahan kekuasaan, itu kan legislatif, eksekutif, itu boleh dalam hal tertentu boleh bersatu. Tetapi yudisial itu tidak boleh dia bersatu dengan apapun, karena fungsinya adalah independen. Nah, kalau kemudian institusi ini, Mahkamah Agung, kemudian ada militer aktif, maka di situ kan ada potensi, senamanya prajurit aktif, secara teori kan ada namanya sistem komando, ya kan? Otomatis ini menjadi riskan peluang independensi jadi dari yudisial itu. Nah, itu secara konsep itu tidak boleh, karena itu sangat riskan dan bisa berbahaya dalam penegakan hukum. Betul. Taruhannya adalah independensi lembaga peradilan itu. Nah, sehingga kalau nanti, walaupun ini potensi abuse-nya belum ya, tapi ini kan secara hipotesis, ini kan sesuatu yang rasional kan. Nah, itu menjadi pertanyaan, bagaimana lembaga yang harus dijaga independensinya, kemudian ada aktor atau institusi lain masuk lembaga itu. Ada intervensi gitu ya? Iya, ada peluang itu. Nah, itu yang dari sudut pandang saya. Baik, tapi ini akan menjadi suatu permasalahan yang muncul terus-menerus begitu, karena ini kan di awal ya, Pak Aris ya, bahwa saya nanti pada saat ini berkelanjutan begitu, apakah nanti akan menjadi suatu PR tersendiri bagi negara dan juga lebih masyarakat, lebih pada umumnya begitu. Kalau kita ketahui pada saat masa pemerintahan Prabowo Subianto ini kan banyak kejutan-kejutan yang luar biasa begitu. Satu di antaranya hal ini begitu. Lantas kira-kira bagaimana untuk trust publik secara langsung, dalam arti kata kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga kepada kekuatan TNI sendiri, bagaimana dalam hal ini? Kalau melihat adanya pengesahan undang-undang yang sudah ada. Ya, secara teori yang saya pelajari bahwa secara legal memang tidak ada perdebatan ya menurut saya, karena lahirnya undang-undang ini dia melalui proses sesuai dengan ketentuan ya, dan dia disahkan oleh lembaga yang berwenang, karena di konstitusi kita mengatur bahwa undang-undang itu disahkan melalui proses pembahasan bersama antara DPR dan Presiden. Nah, DPR dan Presiden sudah setuju secara formal prosedur. Nah, tapi ada aspek lain bahwa yang namanya pelaksanaan kedaulatan itu ada yang disebut dengan konsep legitimasi kekuasaan atau keabsahan bertindak. Sah secara hukum belum tentu dia mendapatkan legitimasi. Nah, legitimasi itu bicara kepercayaan. Nah, kalau satu produk hukum itu lahir dan dia mendapat dukungan mayoritas masyarakat, berarti dia kan mendapat legitimasi yang kuat. Nah, ketika produk itu mendapat legitimasi yang kuat, maka produk hasil dari undang-undang seperti itu pada lazimnya dia hasilnya akan lebih berkualitas dan pelaksanaannya akan didukung oleh sepenuhnya masyarakat. Baik. Nah, kalau ada produk yang secara hanya melihat dari aspek legalnya saja tanpa ada legitimasi,
suatu saat itu akan menimbulkan masalah. Hanya tinggal nunggu momen saja. Nah, bom waktu ya ini ya? Iya, betul. Baik, saya ingin beralih ke Pak Suwarko. Pak Suwarko? Iya, Mas Kucap. Baik, Pak Suwarko, saya mengamati beberapa pantauan terkait mengenai komentar di sosial media. Banyak sekali masyarakat dan juga publik secara langsung begitu mengomentari terkait mengenai pengesahan undang-undang yang sudah ada begitu. Banyak kontra terkait mengenai hal tersebut begitu. Apakah nanti ini hanya semacam, mohon maaf, dalam bahasanya angkat-angkat ayam begitu. Ya, di awal saja begitu panas, kemudian nanti akan menjadi biasa saja begitu. Ya, saya kira kan banyak ya aktor-aktor pro-demokrasi gitu ya. Baik organ-organ dari masyarakat sipil gitu ya, kemudian akademisi atau intelektual kampus, kemudian gerakan kemahasiswaan ya, kemudian juga ada LSM, NGO yang kemudian melakukan penolakan, dan ini aktor-aktor yang punya track record memang memperjuangkan demokrasi gitu ya. Jadi kalau aktor-aktor yang saya sebut ini, saya kira perjuangannya akan terus berlanjut gitu ya. Akan terus berlanjut, dan saya kira salah satu mekanisme yang nanti akan ditempuh gitu ya, karena undang-undang ini sudah disahkan, maka menurut saya mekanismenya adalah melakukan judicial review gitu ya. Dari 3 item ya, perubahan itu menurut saya ada beberapa yang kemudian sebaiknya dilakukan judicial review. Misalnya usia pensiun misalnya. Nah ini kan kalau prajurit itu ya dari 53 naik menjadi 55 itu ya. Nah perwira tinggi itu dari 58 menjadi 63. Nah, ini kan ekstrim ya, ekstrim sekali gitu ya. Ekstrim sekali. Jadi kalau misalnya kita melihat misalnya usia pensiun ya, aparatur sipil atau aparatur militer di berbagai negara, misalnya kita lihat World Population Review misalnya, kalau negara-negara di Asia itu rata-rata itu 60 tahun. Ambillah misalnya beberapa negara yang cukup maju di Asia, misalnya Korea Selatan misalnya gitu ya. Kemudian India gitu ya. Cina gitu ya. Thailand, Malaysia yang dekat dengan kita gitu. Nah, menurut saya ya idealnya memang 60 tahun itu ya. Jadi yang prajurit itu naik dari 53 ke 55, perwira tinggi dari 58 ke 60 gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ini kan bagi-bagi kue sebenarnya. Konsolidasi kekuasaan. Jadi para perwira tinggi itu gitu ya, itu diperpanjang gitu ya, masa pensiunnya. Betul, diberikan waktu begitu Mas Tanda. Masih menikmati gitu ya. Jabatan plus gitu ya, fasilitas yang kemudian menyertai jabatan itu. Nah karena itu saya kira aktor-aktor demokrasi ini harus melakukan judicial review, terutama untuk masa pensiun perwira tinggi. Itu terlalu ekstrim menurut saya ya. Ya moderatnya 60 tahun lah kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas Suwarko untuk pendapat dan juga masukannya. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Andi, tapi kita harus break dulu sejenak Pak Andi. Banyak sekali saya ingin ajukan, tapi waktu terbatas. Pemirsa, kita harus break kembali sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mari kita nonton bersama. Semuanya ngetril semua ya, belum baik menurutku ternyata belum tentu benar. Barang siapa dengan tanpa ilmu dia melakukan sesuatu, amaluhu mardudatun latubbalu. Berkah, berkah, berkah.
Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Puja Rustali. Kembali saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Andi mengenai kaitan pengesahan UU TNI oleh DPR pada hari ini. Pak Andi, kalau sudah ketok palu semacam seperti ini pasti agak sedikit effort luar biasa bagi Anda juga bersama dengan rekan-rekan Anda atau bahkan bisa mengumpulkan suara cukup banyak dalam hal ini. Tadi sempat saya tanyakan kepada Pak Aris mengenai apa yang diinginkan oleh DPR. Pak Aris bisa menjawab karena saya bukan anggota DPR. Tapi kembali saya ajukan pertanyaan kepada Anda secara personal. Kira-kira dari kacamata Anda dan meraba secara langsung, kira-kira apa harapan yang diinginkan oleh DPR dalam hal ini? Baik itu perpanjangan masa jabatan yang sudah ada, kemudian memperluas untuk institusi yang sudah ada, masuk ke sipil dan sebagainya. Secara normatif mekanismenya ya judicial review seperti tadi Pak Suwarto bilang. Tapi ini saya nggak mau besar-besarin juga, tapi saya ngerasa Indonesia ini kayak ceritanya ini cerita abad 15 yang lalu. Ada orang namanya Thomas Hobbes, seorang filosof politik. Dia nulis buku namanya Leviathan. Leviathan itu ilustrasinya adalah monster. Negara ini kayak monster gitu jadinya, yang punya kuasa atas segalanya, yang dibatasi oleh hukum, di mana hukum adalah miliknya. Baik. Jadi kalau Prabowo itu sudah menjadi Leviathan gitu ya, atau Indonesia sudah dipimpin oleh sebuah kekuatan yang Leviathanik gitu, ada potensi bahwa hukum kemudian akan menjadi alat main-main gitu. Tapi kita ada pilihan lain. Pilihannya adalah ya masyarakat yang harus bergerak. Mungkin itu yang dimaui Prabowo gitu. Baik. Mungkin itu yang dimaui Prabowo, bahwa dia pengen kayak mertuanya dia gitu. Jatuh karena people power. Ya kita lihat saja. Tapi saya kira upaya secara normal akan tetap kita jalankan. Teman-teman sedang membuat kajian secara lebih serius untuk judicial review. Undang-undang ini bertuburkan dengan undang-undang pertahanan negara, bertuburkan dengan konstitusi. Dan semoga Mahkamah Konstitusi itu pikirannya waras, begitu kayak kemarin-kemarin kan. Lagi-lagi kayak orang kayak ini kan, kayak judi gitu kan. Tahu-tahu kita ada itu putusan MK bagus, tahu-tahu wapresnya jadi juga gitu soal. Kan ini kan negara yang iseng-iseng gitu kan MK kita itu. Jadi kita punya problem soal itu ya, soal trust kepada instrumen hukum kita. Akuntabilitas hukum kita itu ya masih sangat buruk. Walaupun upaya itu memang secara norma ada, itu judicial review undang-undang ini. Dan untuk melakukan hal tersebut bagaimana? Anda melakukan konsolidasi kekuatan begitu bersama dengan rekan-rekan? Dua-duanya akan kita lakukan. Mana yang bisa kita lakukan dengan lebih baik dan lebih cepat itu akan kita lakukan. Dua-duanya akan kita lakukan. Satu, membuat kajian untuk kemudian upaya hukum judicial review. Yang kedua, membangun konsolidasi sipil di seluruh masyarakat yang punya kehendak untuk membangun Indonesia menjadi demokratik, siapapun dia, kita akan ajak berjuang bersama-sama dari Aceh sampai Papua. Saya merasa ini seperti kita kembali ke Orde Baru ya Pak Andi. Ya. Dan lantas langkah kita saat ini, menurut pandangan Anda pribadi, apa yang harus kita lakukan? Indonesia itu bukan merdeka karena para aristokrat, gitu. Bukan merdeka karena kita punya tentara hebat. Indonesia itu merdeka karena perjuangan rakyat semesta. Kalau Bung Tomo dulu pidato karena bakul soto, bakul sate. Itu kan perjuangan rakyat semesta. Doktrin pertahanan kita itu adalah doktrin perjuangan rakyat semesta. Artinya apa? Ini kemauan rakyat kemudian. Bahwa reformasi itu bukan kemauan mahasiswa, tapi kemauan rakyat. Maka hari ini juga begitu. Kalau Prabowo membawa kita ke Orde Baru, kalau memang rakyat nggak mau gimana lagi gitu kan. Mari kita lihat apakah rakyat kita memang menginginkan hal yang lebih baik dengan negeri ini menjadi lebih demokratik atau tidak. Hari ke depan itu akan membuktikan itu gitu. Undang-undang yang kemarin masih bicara soal-soal sosial ekonomi kan, soal omnibus law, soal ini, masih soal-soal yang sifatnya di area agak luar gitu. Ini kita udah masuk nih ke intinya, ke area yang akan menusuk jantungnya negara, menusuk jantungnya republik, membawa orang yang tidak memiliki kompetensi terkait upaya membangun birokrasi yang demokratis masuk ke dalamnya, yaitu militer. Gitu. Baik, kita harus beri kembali sejenak Pak Andi. Pemirsa, Anda jangan berada kemana-mana. Kami masih menyisakan satu segmen bagi Anda, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang.
Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucar Risaldi. Pak Suwarko masih bersama dengan kami. Waktu Anda singkat sekali Pak Suwarko untuk bisa memberikan pesan kepada pemirsa Jawa Pos TV. Singkat saja Pak. Ya, saya kira kita harus melakukan rekonsolidasi ya, terutama aktor-aktor kekuatan-kekuatan pro-demokrasi gitu, untuk memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga gitu ya. Demokrasi tetap terawat. Dan salah satu langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan judicial review terhadap revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan hari ini. Baik, terima kasih Pak Suwarko. Kita beralih ke Pak Aris. Singkat saja Pak Aris. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Mas Andi tadi mengutip Thomas Hobbes. Kebetulan saya menulis teori ini ya. Saya menulis dalam buku saya Ilmu Negara. Silakan. Thomas Hobbes itu melahirkan yang disebut dengan negara yang disebut dengan monarki absolut. Kenapa dia negara harus powerful? Karena negara dalam situasi kacau. Nah, hipotesisnya begitu. Tapi sebaliknya, Rousseau itu berpandangan yang jauh bertolak belakang dari Thomas Hobbes. Dia melihat bahwa negara yang ideal adalah yang disebut dengan negara demokrasi berdaulat. Jadi meletakkan kedaulatan itu harus pada kehendak rakyat. Itu pada saat apa? Pada saat negara dalam situasi yang damai. Nah, saya melihat Indonesia dalam konteks hari ini adalah tidak seperti yang dibayangkan oleh Thomas Hobbes. Maka tidak perlu menarik kekuasaan itu terlalu besar pada negara. Jadi ya gunakanlah kekuasaan itu sebagaimana sewajarnya. Baik, terakhir Pak Andi, singkat saja Pak, kita terbatas. Saya karena singkat, saya berseru saja. Ayo kita ngelawan gitu. Ini negeri dalam kondisi tidak baik-baik saja, dan siapapun Anda, apapun profesinya, apapun organisasinya, ayo kita bersama-sama menyelamatkan Republik kita dan memastikan demokrasi itu menjadi pilihan terbaik buat kita. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Andi. Pak Aris, terima kasih banyak. Pak Suwarko, senang bisa berbincang dengan Anda via Zoom. Kita ketemu dan kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucar Risaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.